Salam dan bahagia, perkenalkan, nama saya Alexandra E. Magala, NIM 2019 017219 dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kegunaan e-filing dan Kemudahan Pengisian ESPT terhadap Kepatuhan WPOP PNS dengan tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi. Studi kasus di KPP Pratama Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Dalam penyusunan skripsi ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama, Ibu Sri Lestari Yuli Prastiastini, SE MSA AKCA, dan yang kedua, Ibu Uum Helmina Chairunisak, SE MSI AK. Yang pertama, latar belakang dari penelitian saya, yaitu adanya salah satu fenomena terkait rendahnya kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Ende, di mana ribuan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende dan kendaraan milik pribadi warga di dalam wilayah kota Ende masih menunggak pajaknya. Padahal sudah seharusnya sebagai tenaga kerja terdidik dan terpandang, pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil atau PNS memberikan teladan bagi masyarakat biasa dalam hal membayar pajak. Menurut keterangan dari Kepala UPTD Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, wilayah Kabupaten Ende, Bapak Paulus Golot, target penerimaan pajak kendaraan dinas tahun 2022 adalah sebesar 1.828. Namun, yang terrealisasi atau sudah bayar pajak hanya sebanyak 743, sedangkan sisanya 1.085 pajaknya masih tertunggak. Sementara target penerimaan keseluruhan pajak kendaraan di Kabupaten Ende pada tahun 2021 adalah sebesar Rp30.359.3.587. Namun, realisasinya hanya sebesar Rp17.345.447.754 atau hanya sebesar 48,51%. Yang kedua, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu ada 4. Yang pertama, untuk membuktikan adanya pengaruh positif persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Yang kedua, untuk membuktikan adanya pengaruh positif persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh positif tingkat pendapatan dalam memoderasi persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan WPOP PNS. Dan yang keempat, untuk membuktikan adanya pengaruh positif tingkat pendapatan dalam memoderasi persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan WPOP PNS di Kabupaten Ende. Yang berikutnya, landasan teori. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan dua teori, yaitu teori atribusi dan juga teori acceptance model atau TAM. Yang pertama, teori atribusi. Atribusi didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa dan apa penyebab dari perilaku orang lain maupun diri sendiri. Teori atribusi sangat relevan apabila digunakan untuk menjabarkan kondisi eksternal dan internal wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua, teori acceptance model, yaitu teori yang menjabarkan tentang bagaimana pengguna teknologi dalam menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan pekerjaan individunya. Kerangka pikir penelitian. Hipotesis yang pertama, persepsi kegunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS. Hipotesis yang kedua, persepsi kemudahan pengisian ESPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS. Hipotesis ketiga, tingkat pendapatan mampu memoderasi persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Dan hipotesis yang keempat,
tingkat pendapatan mampu memoderasi pengaruh persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif. Yang kedua, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Ende. Sedangkan sampel yang dipilih yaitu hanya wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai PNS yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Ende. Dan yang keempat, teknik pengambilan sampel. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan metode pengambilan non-random sampling. Hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, analisis regresi linear dan juga moderated regression analysis. Pada tabel yang pertama, yaitu hasil pengujian untuk analisis regresi linear, menghasilkan persepsi kegunaan filling memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dan persepsi kemudahan pengisian ESPT memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Pada tabel yang kedua merupakan hasil pengujian dengan menggunakan moderated regression analysis, yaitu untuk menguji pengaruh variabel moderasi. Untuk variabel moderasi yang pertama yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,423 atau lebih dari 0,05, dan variabel moderasi yang kedua memiliki nilai signifikan sebesar 0,834 atau lebih dari 0,05. Pembahasan yang pertama, persepsi kegunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Hasil ini membuktikan bahwa variabel persepsi kegunaan e-filing memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang pertama atau H1 terdukung. Yang kedua, persepsi kemudahan pengisian ESPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Hasil ini membuktikan bahwa variabel persepsi kemudahan pengisian ESPT memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua atau H2 juga terdukung. Yang ketiga, tingkat pendapatan mampu memoderasi pengaruh persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel tingkat pendapatan ternyata tidak mampu memoderasi pengaruh antara persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ketiga tidak terdukung. Yang keempat, tingkat pendapatan mampu memoderasi pengaruh persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS di Kabupaten Ende. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel tingkat pendapatan ternyata juga tidak mampu memoderasi pengaruh antara persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang keempat juga tidak terdukung. Yang selanjutnya, kesimpulan. Setelah melakukan pengujian, dapat ditarik 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, persepsi kegunaan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende. Yang kedua, persepsi kemudahan pengisian ESPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende. Yang ketiga, tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi kegunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Kabupaten Ende. Dan yang keempat, tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi kemudahan pengisian ESPT terhadap kepatuhan wajib pajak PNS di Ende. Saran yang pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain selain tingkat pendapatan sebagai variabel moderasi seperti tingkat pendidikan,
pemahaman internet, penguasaan teknologi, minat, dan lain sebagainya yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang kedua, disarankan juga untuk lebih memperluas objek penelitian serta menambah sampel penelitian sehingga tidak hanya wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS, melainkan semua wajib pajak dengan semua profesi. Sekian pemaparan hasil skripsi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.